Perkenalkan, nama saya Putri Laila Purba, NPM 1901010210, Grup PGA4, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Pak Juni Agus Simaremare, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran membaca di kelas tinggi. A. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. B. Jenis-jenis membaca. A. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya mempergunakan ingatan, visual, atau visual memory. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan. Dan juga turut aktif auditory memory, ingatan pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. C. Tahap-tahap membaca. A. Tahap kegiatan kelompok. Siswa berkelompok membaca materi dan mengerjakan soal-soal turnamen yang diberikan guru. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator kegiatan setiap kelompok. B. Tahap turnamen akademik. Guru mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan sama dalam meja turnamen. Guru menyampaikan aturan permainannya, siswa melaksanakan turnamen dipandu oleh guru. C. Tahap perhitungan skor. Guru menghitung skor berdasarkan jawaban yang benar yang dibuat masing-masing siswa. D. Tahap penghargaan kelompok. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan rata-rata skor kelompok. D. Metode membaca. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang ketiga, metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Pembelajaran membaca terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Yang ketiga, metode Schofield Reading. Schofield Reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha pengembangan kemampuan membaca siswa melalui penyusun aktivitas membaca secara tertahap. Yang keempat, metode grup investigasi. Metode grup ini sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Yang terakhir, metode skema kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. E. Strategi membaca. A. Memahami perannya dalam pembelajaran membaca. B. Memahami benar prinsip pembelajaran membaca. C. Menguasai prosedur pembelajaran membaca. D. Menguasai strategi membaca. E. Mempraktikkan prosedur dan strategi membaca dalam pembelajaran. F. Menguasai konsep penilaian pembelajaran membaca. G. Mengukur secara periodik kemampuan membaca siswa. F. Pendekatan membaca. 1. Pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metode
pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Yang kedua, pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan bahan penelitian. Yang ketiga, pendekatan eksperimental. Pendekatan ini meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.